Maaf aku terlambat. Gak apa-apa kok. Ini penerjemah pendampingku Chen King. Halo semuanya, namaku Chen King. Senang bisa berada di kampus kuliah. Selama 4 tahun ke depan aku akan menghabiskan waktu bersama kalian. Ini adalah masa termuda dalam hidup kita. 4 tahun yang paling berharga. Aku harap kalian bisa menyukaiku. Terima kasih. Temanku, tinggalkan nomor teleponmu. Aku Ren Yifen. Halo. Ren Yifen. Ren Yifen. Ren Yifen, kamu dengar nggak? Chen King. Gimana kamu bisa datang? Ren Yifen. Apa kamu lihat? Aku lihat. Baca keras-keras. Terima kasih sudah bersamaku. Aku juga mencintaimu. Aku juga mencintaimu. Chen King, tunggu aku turun sekarang. Bawa payung. Aku juga mencintaimu. Cium satu, cium satu, cium satu. Mr. Salang, sekarang perencana senior kita. Mr. Su Yunfeng, Direktur Departemen Strategi, buat proposal untukmu. Yang terma Mr. Sharon. Semuanya. Osim memasuki pasar Tiongkok daratan tahun ini. Peringatan ke-20. Lalu kursi pijat Raja Surga ini. Grup Osim merayakan. Peringatan ke-20 memasuki pasar Tiongkok daratan. Dan dibuat khusus. Aku bukan mulut sialkan. Baru saja bilang mereka puas. Sekarang wajahnya semakin jelek. Aku nggak bakal bikin berantakan kan? Oke, berhenti ngomong. Highlight terbesarnya adalah bisa diunduh lewat app. Terus memperbarui program pijatnya. Singkatnya, bayangkan abad kita. Saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu Aosheng. Itu proposal saya, terima kasih. Nona Ye, saya tidak puas dengan proposal ini. Mr. Shalang, apakah Anda punya komentar? Saya penasaran, apakah proposal ini benar-benar menggabungkan semua pendapat para elit yang dihasilkan darinya. Kami sangat serius menangani kasus ini. Tapi ternyata proposal itu sama sekali tidak memadai. Anda memberikan manual produk yang sama sekali tidak bermakna. Tentu saja sikap seorang jenderal. Bicara langsung saja. Anda bicara beberapa kata Anda. Terlihat Fan-Fan terus menatap wanita di seberang. Tidak akan jatuh cinta padanya. Ya, ada apa dengan Yifen? Proposal untuk produk ini tidak ada artinya. Kami akan menjadi lebih dari sekadar iklan kursi pijat. Anda sama sekali tidak mengerti produk ini, tujuan dan maknanya. Mr. Shalang, apakah Anda punya komentar spesifik? Bisa beritahu kami. Kami bisa memodifikasi rencana. Cukup buang-buang waktu saya. Mr. Salang, tolong beri saya waktu lagi. Kami bisa mengerjakan ulang programnya. Tolong percayai saya. Ren Yifen. Ren Yifen, apa yang kamu lakukan? Pada ulang tahun ke-22 sang gadis.
Sang anak laki-laki menghabiskan semua tabungannya. Membelikan kursi pijat Osim untuknya. Sang gadis menangis dan mengatakan dia bodoh. Tapi sang anak laki-laki tahu. Gadis-gadis menyukainya. Karena dia menggunakannya setiap malam. Kadang bahkan tertidur di kursi pijat. Sampai suatu hari. Sang anak laki-laki pulang dan menemukan sang gadis sudah pergi. Sang anak laki-laki gila mencari kemana-mana. Mencari di seluruh rumah. Mencari di seluruh dunia. Tetapi tidak bisa menemukan sang gadis. Satu-satunya yang bisa dilakukan sang anak laki-laki, hanya duduk di kursi pijat itu dengan bodoh dan menunggu. Karena kursi itu menyimpan aroma gadis itu. Jadi anak laki-laki itu memutuskan tidak pernah meninggalkan kursi itu. Kamu sangat tepat. Adalah yang aku inginkan. Bagus-bagus. Menarik-menarik. Permisi. Ren Yifan. Tuan Salang, kenapa kita tidak melanjutkan diskusi proposalnya? Oke. Katakan itu sebuah drama. Apa yang terjadi padamu di ruang rapat? Bagaimana keadaannya? Aku pikir Kakak Ivan. Aku tadi dalam keadaan. Kakak Ivan disebut menunjukkan perasaan sejati. Kamu tidak mendengarnya menyanyikan lagu itu, dan menceritakan kisah itu. Aku sangat tersentuh. Aku ingin membeli kursi itu. Aku bilang satu ukuran cocok untuk semua. Kalau dia baik-baik saja, bagaimana dia bisa di sana? Bercerita dan menangis. Bagaimana mungkin? Ada apa? Beranilah, oke. Lihat, kamu lihat. Aku tidak mengalihkan pandangan darimu. Belum pernah melihat wanita. Lihat sifatmu. Kami menghargai kepercayaan Anda pada kami. Kami akan menyelesaikan operasi pemasaran spesifik secepat mungkin dan kinerja iklan memberikan Anda pekerjaan yang memuaskan. Aku ingin melihat lebih banyak praktis. Implementasi yang dapat ditindaklanjuti. Jangan buang waktuku. Tentu. Chen King, aku punya sesuatu untuk memberitahumu. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan bukan Tuan Salang. Aku hanya ingin mengobrol dengannya, oke? Aku tidak mengenalnya. Tolong hormati wanita ini. Tidak Tuan Salang. Aku mengenalnya, dia temanku. Aku hanya ingin mengobrol dengannya, oke? Aku benar-benar tidak mengenalnya Chen King. Non, mengapa tidak meluangkan beberapa menit waktumu? Lebih baik mengatakan sesuatu dengan jelas. Ya, hanya beberapa menit. Tuan Salang, hanya beberapa menit. Tidak, 1 menit. 1 menit Kalau kalau tidak setengah menit tidak apa-apa. Setengah menit tidak apa-apa, Ren Yifan. Jika Nona Chen tidak ingin berbicara denganmu, kamu harus menghormatinya. Kamu sangat kasar ini di perusahaan. Aku sudah mengundurkan diri. Mengundurkan diri? Kapan dia mengundurkan diri? Tidak memberitahuku. Jadi sekarang aku bukan karyawanmu lagi. Tunggu sebentar. APA maksudnya, Tuan Ren tidak bisa menangani kasus kami. Tolong jawab aku dengan jujur. Tuan Ren memang mengajukan beberapa pertanyaan dan mengajukan pengunduran dirinya hari ini, menyatakan ketidakpuasannya. Tapi Tuan Salang, jangan khawatir. Aku akan segera menangani masalah ini. Biarkan dia tetap di perusahaan untuk menindaklanjuti kasusmu. Aku tidak tertarik dengan urusan dalam perusahaanmu. Aku hanya berharap ini tidak memengaruhi kasus an kita. Jangan khawatir. Aku berjanji tidak akan. Ayo pergi. Chen King, Ren Yifan. Ren Yifan, dengarkan aku, Ren Yifan. Chen Cheng Yifan, kakak Yifan. Aku ada sesuatu untuk memberitahumu, Yifan. Tenang, kakak Yifan. Ren Yifan, apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan, kakak Yifan? Apa yang kamu lakukan?
Nomor kamar berapa? Kalau tidak, kamu beri saja aku nomor teleponnya. Aku bisa meneleponnya. Tidak, dia tidak akan menjawab teleponku. Aku bisa meminta Momo meneleponnya. Aku juga bisa meminta Fang Ning meneleponnya. Sudah cukup masalahmu? Aku tidak membuat masalah lagi. Dia yang aku tunggu. Apa kamu tidak lihat? Dia sudah pergi. Dia tidak akan kembali. Tidak, dia tidak menoleh. Ini masalahku. Aku yang berlari terlalu lambat. Lain kali aku akan lari lebih cepat. Lain kali aku bisa mengejar mobilnya. Aku akan tepat waktu lain kali. Itu sudah terlambat. Berikan teleponmu dulu, aku mohon. Oke, bisa kamu berikan teleponnya dulu. Aku meneleponnya, aku mengajaknya kencan. Lain kali aku akan tepat waktu. Aku mohon, oke. Kamu telepon dia dulu. Terlambat. Nyonya Chen. Matanya tertuju padamu saat dia menyanyikan lagu itu. Sepertinya sedang berbicara padamu. Itu hanya skema iklan. Jangan menaruh hatimu pada satu orang. Tidak bisa menyanyikan lagu seperti ini. Nyonya Chen, mengapa kamu mau berpisah dengannya? Ini, Maaf, setelah kontrak bahasa Cina dibuat, aku akan mengirimkannya padamu. Bagaimana dengan itu? Kamu bisa menghubungi perusahaan Century Imagination. Buat janji untuk bernegosiasi kontrak berikutnya. oke, lalu kirim salinannya secara online pada Nyonya Yelin. Bagus. Juga perlu diberikan pada Aina, Yashuang Cheng Kechua. Kirim salinannya. Kantor pusat Century Imagination juga perlu ditinjau. Ye Shuang Cheng. Pada Yeshuang Cheng. Dia adalah ketua grup Genesis. Nyonya Chen King. Semua ayah sama saja. Sebelum menghubungi Century Imagination, Ketua Ye meminta saya secara pribadi. Jaga baik-baik putrinya. Sebenarnya dia tidak perlu khawatir sama sekali. Nyonya Yelin adalah penerus yang sangat baik. Nyonya Chen. Nona Chen. Apa kabar? Kalau tidak ada urusan lagi, saya pulang dulu. Saya agak tidak enak badan. Anda istirahat, maaf. Ye Shuang Cheng. Dia adalah ketua grup Genesis. Nona Yelin adalah penerus yang sangat baik. Tentu saja Anda tidak menganggap ibu Anda terkait dengan Ye Shuang Cheng, ketua Genesis. Dia terkenal dibandingkan dengan ibu Anda. Surga, bumi. Chen King, meskipun Anda tidak punya ayah, tapi Anda punya ibu. Kalau anak-anak di sekolah menertawakan Anda lagi, Anda harus kuat, oke? Biar saya lihat. Sangat bagus. Saya sudah bilang ke ayah saya 100 kali, jangan kirim saya banyak barang setiap hari. Lihat baju-baju ini, dia kurang pandai memilih. Setiap kali saya pakai baju ini, seperti nenek-nenek. Lihat, dia bahkan mengirim sabun. Sudah berapa kali saya bilang jangan kirim. Saya bisa beli di supermarket. Dia bahkan bilang tidak aman bagi saya pergi ke supermarket. Saya pikir dia hanya ingin mengurung saya di kamar gelap. Dia baru tenang. Anda tidak puas. Andai saja saya punya ayah yang baik seperti itu, saya akan mati bahagia. Kalau Anda merasa senang semua ini diberikan kepada Anda benar-benar memberikannya dan saya masih punya.
Kak Ivan berhenti minum. Jangan sentuh saya. Biarkan dia minum saja. Lebih baik sakit hati daripada sedih. Saya tidak ingin dia sedih atau sakit hati. APA yang saya minta Anda lakukan. Saya minta Anda membujuknya. Mengapa Anda tidak membujuknya? Mengapa Anda ingin memanjakan dia dan minum Anda untuk membujuknya? Apa gunanya saya menasihatinya? Dia seorang pria dewasa. Bisakah saya membuatnya menang di pelukan saya? Saudara Ivan, Coba dia untuk membujuknya. Apakah berguna bagimu untuk membujuknya? Lihatlah tembok itu. 3 tahun. Siapa yang bisa tahan? tidak masalah jika dia tidak kembali. Jika dia tidak kembali, kamu akan baik-baik saja. Aku sudah mengenalnya sejak remaja. Aku menghabiskan waktu terbaikku. Aku memberikan semua yang kumiliki padanya. Kami berdua sangat bahagia bersama. Ketika kami berdua berada di puncak kebahagiaan, dia tiba-tiba menghilang. Ini seperti mimpi. Halo, apakah ada seseorang bernama Nyonya Chen King menginap di hotel Anda? Tunggu sebentar, saya akan memeriksanya untuk Anda. Tuan, ada seorang wanita bernama Chen King yang tinggal di sini. Nomor kamar. Maaf, saya tidak bisa memberitahu nomor kamar tamu. Dengarkan saya benar-benar temannya. Saya benar-benar punya sesuatu yang sangat penting untuk menemuinya. Oke. Saya benar-benar tidak bisa memberitahu nomor kamar tamu. Anda memanggilnya. Baik, Tuan, nama keluarga Anda. Nama saya Ren Yifen. Anda tunggu sebentar. Nyonya Chen, seorang Tuan Ren mencari Anda. Baik. Maaf, Tuan. Nyonya Chen mengatakan dia tidak mengenal Anda. Tidak mungkin. Apakah dia sendiri yang menjawab telepon? Ya, Nyonya Chen King. Tidak telepon lagi dan saya akan memberitahunya, oke? Saya benar-benar tidak. Atau Anda memanggilnya lagi? Keamanan. Anda hanya perlu memberitahu saya di nomor berapa dia tinggal.
Bukan, saya hanya menelepon. Saya tidak berteriak. Mengapa saya membuat keributan seperti ini? Saya hanya mencari seorang teman. Anda biarkan saya pergi. Di mana manajer Anda, Tuan? Biarkan saya keluar. Tuan, tolong lepaskan tangan Anda. Kenapa kamu tidak membiarkan aku masuk? Kalau kamu membuat kesalahan lagi, kami Aku akan masih memanggil ingin polisi. memanggil polisi. Apa yang kamu lakukan di sini? Dan yang lainnya. Tunggu, Nona Chen. Kamu sudah menunggunya selama 3 tahun. Apakah kamu masih ingin menunggu? Bukankah kamu mengatakan malam itu, jangan menunggu lagi setelah jam 12, ingin memulai hidup baru? Apa yang kamu tahu? Aku suka menunggu di sini. Aku bahagia dengan hubunganku dengannya. Aku tidak butuh seseorang sepertimu yang tidak tahu apa-apa untuk mengajariku. Siapa bilang aku tidak tahu? Mungkin. Aku tahu segalanya. Itu kamu masuk. Apakah kamu benar-benar kejam tidak ingin melihatnya? Aku tidak ada hubungannya dengannya 3 tahun yang lalu. Bukankah kamu bersamanya? Tapi orang yang ingin dia lihat sekarang adalah kamu. Apa kapasitasmu untuk membujukku sekarang, sahabat terbaikku? Chen Qing. Kenapa kamu berbicara padaku seperti ini? Bagaimana aku harus berbicara padamu, Nona Ye? Aku benar-benar lelah hari ini. Chen Qing, malam itu. Apakah kamu tidak pernah menjelaskan padaku apa yang terjadi malam itu? Kamu jelas mengatakan kamu. Kamu tidak menyalahkanku. Aku bilang aku tidak menyalahkanmu. Lalu kenapa? Tapi aku membencimu. Yelin, aku katakan padamu. Di dunia ini siapapun bisa merampok Ren Yifan. Hanya kamu yang tidak bisa. Aku tidak pernah berpikir untuk merampokmu. Tapi kamu jelas merampok. Aku pikir kita adalah sahabat terbaik. Bahkan teman yang paling penting. Tapi Yelin, kamu tahu. Kita adalah orang yang berbeda. Kita adalah orang dari dunia yang berbeda. Kamu memiliki keluarga yang sangat bahagia. Ada ayah yang mencintaimu dan menyayangimu. Dia sudah merencanakan segalanya untuk masa depanmu. Kamu tidak perlu khawatir tentang apapun. Kamu bisa bersenang-senang. Tapi aku tidak punya apa-apa. Mengapa kamu masih datang untuk merebut satu-satunya yang tersisa? Orang yang paling penting. Aku tidak mengerti. Kamu tidak menganggapku sebagai teman lagi. Kita bukan teman lagi.
Yelin, kamu tidak akan pernah bisa membayangkan. Kamu ada di sisiku, bukan hanya Ren Yifan yang mengambilnya. Ada banyak hal yang lebih penting darinya. Aku sangat lelah. Bisakah kamu pergi? Apakah kamu tidak pernah menganggapku sebagai teman lagi? Kita bukan teman lagi. Mr. Salang. Aku ingat kamu. Kamu yang mengejar mobil kami. Kamu merencanakan dengan sangat baik. Terima kasih, sebenarnya aku ingin bertanya. Apakah kamu tertarik sarapan denganku? Apakah kamu di sini untuk urusan pribadi atau bisnis? Aku tidak sedang membicarakan bisnis sekarang. Mr. Salang. Miss Chen, apakah dia masih tinggal di hotel? Mungkin tidak di sana. Seharusnya pergi. Kemana dia pergi? Dia memberitahuku. Dia memesan penerbangan kembali ke Inggris siang ini. Anak muda, jika kamu mengejar sekarang mungkin masih belum terlambat. Tapi kamu harus berlari lebih cepat dari kemarin. Terima kasih. Semoga yang terbaik untukmu. Halo, di mana penerbangan terdekat ke London? Pergi ke sana. Benar? Chen King. Kita adalah orang dari dunia yang berbeda. Kamu punya keluarga yang sangat bahagia. Ada ayah yang mencintaimu dan menyayangimu. Aku tidak punya apa-apa. Mengapa kamu masih datang untuk merebut satu-satunya yang tersisa? Orang yang paling penting.
Sudah begitu banyak hari, kamu bilang kakak Ivan bisa kembali. Aku tidak tahu apakah dia melihat Chen King malam itu. Aku memberitahumu, kakak Ivan, kenapa kamu terus menyebutkan Chen King padaku? Kakak Ivan, dia selalu punya awal baru sendiri. Apakah semudah itu untuk memulai yang baru? Aku sudah kenal Fan Fan selama bertahun-tahun. Aku tidak pernah menemuinya untuk satu hal pun. Menunda pekerjaan. OSIM Pelanggan Besar. Sulit untuk membicarakannya. Dan, orang yang bernama Fan Fan menangani kasus ini. Aku pikir Tuan Ye harus mencari cara untuk mengembalikannya. Tapi aku tidak melihat Tuan Ye melakukan apapun. Apakah semudah itu bagimu untuk membiarkan seseorang mengambil wajahmu? Kamu harus memberi Tuan Ye waktu. Tuan Ye, informasi yang kamu inginkan. Sial, Apa yang harus aku lakukan sekarang? Biarkan dia mendengar. benar? Bukankah kamu bilang malam itu, jangan menunggu lebih lama setelah jam 12, ingin memulai hidup baru? Apa yang kamu tahu? Aku suka menunggu di sini dengan senang hati. Urusan saya dengannya. Aku tidak butuh orang sepertimu yang tidak tahu apa-apa untuk mengajariku. Ren Yifan. Hanya bersembunyi. Begini caramu menyelesaikan masalah. Aku mohon jangan ganggu aku lagi. Aku di sini untuk membahas bisnis. Baik. Bisnis di sini kan? Ini adalah kursi pijat raja dari segala raja. Bonus proyek. 300.000. Apakah semua bos di dunia seperti kamu? Hanya ketika kamu butuh orang lain, kamu akan menyapa mereka dengan senyum. Ini kasusmu. Apakah kamu tidak ingin menyelesaikannya? Permisi. Aku tidak tertarik dengan kasus ini. Ren Yifan. Kamu karena perusahaan membutuhkanmu sekarang. Jadi apakah kamu sengaja membawanya? Kenapa aku harus memegangnya? Kenapa aku harus membawaku? Aku sedang tidak mood belakangan ini. Aku benar-benar tidak ingin bertengkar denganmu. Kuharap kamu bisa memikirkannya lagi. Aku tidak ingin memikirkannya. Aku sudah memikirkannya dengan jelas. Aku hanya ingin sendiri sekarang. Menetap di tempat yang tenang sebentar. Kamu mengerti. Apa aku berhutang padamu di kehidupan sebelumnya? Aku mohon biarkan aku pergi. Aku tidak ingin memikirkannya. Oke, aku bisa memikirkannya. Aku akan memberimu jawaban sekarang. Aku sudah memikirkannya dengan matang. Ini jawabanku untukmu. Aku mohon jangan ganggu aku lagi. Ini jawabanku untukmu. Aku kenal Chen King. Sudah cukupkah kamu? Sudah cukupkah kamu? Kamu bicara jelas sebelum minum. Aku sudah menjelaskannya dengan jelas. Aku kenal Chen King. Bagaimana kamu mengenalnya? Tidak ada hubungannya denganmu berikan padaku. Jadi di sini hari itu. Kamu sengaja mengatur. Ya. Aku sudah tahu. Kamu menunggu di sana untuk Chen King. Kamu kenal Chen King, kamu tahu di mana dia tinggal. Kamu tahu segalanya, kamu hanya tidak memberitahuku. Kamu membohongiku, membuatku terlihat seperti orang bodoh. Kamu jahat. Jadi di rumahku malam itu juga diatur olehmu. Ya atau tidak? Tidak diatur olehmu dan Chen King.
Dan sampai sekarang, aku bahkan tidak tahu apa motifmu. Motivasiku. Aku hanya ingin mengatakannya. Aku ingin memberitahumu. Sebenarnya aku tidak bermaksud ingin muncul di hadapanmu, mengganggumu. Aku hanya ingin memberitahumu.
Chen Qing, dia tidak akan kembali. Kamu belajar untuk melupakan masa lalu. Memulai hidup sendiri. Oke. Aku sudah mengatakan semua yang ingin kukatakan. Ini benar-benar. Itu Beidai. Chen Qing. Aku minum 6 gelas anggur malam ini. Tidak mabuk sama sekali. Kamu pasti berpikir aku berbicara besar. Tapi aku sadar sekarang. Aku tidak ingin mengkhianatimu. Aku tidak ingin kehilanganmu sebagai teman. Tapi aku harus mengakuimu. Aku suka Ren Yifan. Aku tidak punya persyaratan lain. Jangan berharap lebih muluk. Aku hanya ingin memberitahumu pertama kali. Mama, kita berdua akan tinggal di sini mulai hari ini. Aku sekarang tahu siapa Ye Shuangcheng. Aku tidak memikirkannya. Dengan cara apa aku harus memberimu penjelasan? Mama, aku merasa sangat kesepian sekarang. Orang yang kamu suka tidak bisa bersama. Satu-satunya teman yang bisa kamu andalkan, tiba-tiba menjadi anak Ye Shuangcheng. Tapi, sekarang aku akhirnya mengerti. Aku ingin Ye Shuangcheng membayar harga karena meninggalkan istri dan anaknya. Mama, jangan khawatir. Tidak peduli seberapa sulit masa depan nanti, aku akan menanggung penghinaan. Memenuhi janji padamu. Lama tidak bertemu. Ada minuman.
Pesan Margarita. Kenapa kamu ingat dulu minum sprite dengan garam? Kenapa tiba-tiba berpakai alkohol? Semuanya garam. Apa bedanya? Yang sudah lihat. Aku bicara lebih. Aku akan bersaksi untuk Renivan. Di hari-hari saat kamu pergi, dia tidak pernah menemukan pacar. Semua itu ditinggalkan untukmu olehnya. Bulan pertama setelah berpisah. Aku di sini menunggumu. Menulis begitu banyak. Semua itu dia kumpulkan selama bertahun-tahun. Hanya butuh beberapa menit untukmu merobeknya seperti ini. Sangat cepat. Merobek lebih sakit. Lebih baik cepatlah. Oke, aku akan ambilkan minuman untukmu. Baiklah. Chen King. Aku pikir. Aku harus mencoba melupakanmu. Suatu kebetulan. Aku membaca orang yang tepatkan. Aku punya urusan denganmu. Apa yang kamu cari? Kupikir itu tempat sedihmu. Kamu tidak datang ke sini untuk mengunjungi tempat lama dan menghidupkan kembali mimpi lamakan. Aku hanya ingin bertanya padamu. Apa yang kukatakan sebelumnya masih berlaku? APA Masalana. Bantu aku dengan Genesis dan Yeshuang Cheng. Jika aku ingat dengan benar, kamu tampaknya menolakku waktu itu. Aku tahu aku salah. Aku ingin meminta bantuanmu sekarang. Apakah kamu memohon padaku? Maka naiklah ke kuda. Aku ingin kamu naik bersamaku. Hidupkan kembali mimpi lama dari 3 tahun lalu. Biarkan aku mengingat waktu itu. Ayo. Apakah ini sikapmu saat memohon padaku? Waktu berlalu begitu cepat. Dibandingkan dengan fenomena martir 3 tahun lalu, hari ini benar-benar aneh. Tapi juga, sudah 3 tahun. Sejujurnya Chen King, aku benar-benar mengagumimu sedikit hari ini. Kamu sebenarnya bisa menelan penghinaan dari 3 tahun lalu. Menelannya semua.
Ya Tuhan, mengapa hujan begitu deras? Aku tidak tahu mengapa hujan begitu deras. Kamu guru yang tidak kompeten. Aku bahkan tidak melihat ramalan cuaca. Iya. Aku tidak membaca ramalan cuaca. Baiklah. Maafkan aku. Sepertinya guruku tidak terlalu kompeten. Menyakiti muridmu. Karena aku basah kuyup. Tidak apa-apa, kamu lihat sendiri kamu basah. Jangan bergerak. Jangan bergerak. Apa? Ada sesuatu. Apa ini? Tidak apa-apa, aku akan melakukannya sendiri. Tidak apa-apa, aku akan membuatnya untukmu. Jangan bergerak apa. Jangan gerakan aku. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Lepaskan aku. Tolong. Tolong lepaskan. Mengapa kamu masih mengikutiku? Mengapa kamu tidak pergi? Kamu belum berjanji padaku. Berjanji sesuatu padamu. Kamu berjanji akan membantuku menghadapi Ye Xuancheng, jadi aku bersedia naik kuda. Apakah aku berjanji padamu? Sepertinya. Tapi aku berubah pikiran saat sedang berkuda. Karena terakhir kali aku berjanji akan membantumu. Kamu menolakku hanya sekali. Bukan 2 kali. Pria punya harga diri. Selalu ditolak oleh wanita seperti ini. Dia akan sedih. Jadi aku berubah pikiran. Aku tidak ingin terjebak dalam air keruh ini. Lalu bagaimana kamu bisa berjanji padaku? Terlambat. Aku Ji Sugang tidak datang dan pergi begitu saja saat kamu memanggilku seperti Chen King. Maaf. Aku punya sikap yang buruk sebelumnya. Aku tidak menyangka kamu akan kembali bekerja. Sebenarnya masalah ini karena masalah pribadiku. Jadi menyeret perusahaan kembali. Terima kasih. Anda. Serius kalau kamu bilang begitu? Ah. Itu. Kamu yang bicara dulu. Silakan duluan. Sepertinya kamu lebih baik bicara dulu. Perusahaan berniat mempromosikanmu sebagai wakil direktur utama. Kasus Ausheng membuktikan bahwa kamu punya kemampuan. Tidak, bukan Pak Ye, saya tidak punya niat lain saat kembali. Apalagi kualifikasi saya saat ini. Sungguh tidak bisa. Ini penghargaan perusahaan untukmu. Saya tahu. Saya pikir perusahaan punya banyak mata yang memperhatikan. Tidak mudah bagimu. Saya juga canggung.
lalu direktur periklanan. Jika kamu pikir posisi wakil presiden terlalu tinggi, kamu sebaiknya menerima posisi ini. Saya salah sebelumnya. Baik. Saya menerima ini. Apakah kamu punya permintaan lain? Saya punya satu permintaan lagi. Saya berharap kamu bisa mempercayai saya nanti. Saya setuju. Terima kasih. Itu tidak ada. Saya duluan. Apa yang saya katakan kemarin itu benar. Saya tahu kamu masih punya Chen Qing di hatimu. Tapi saya juga tidak ingin canggung. Apakah kita punya kemungkinan? Saya berharap kamu bisa benar-benar melupakan malam itu. Kita bisa saling mengenal lagi. Mari mulai sebagai rekan kerja. Saya tahu saya duluan. Terima kasih banyak kepada Ketua Ye dari grup Genesis. Menerima kunjungan kami. Episode berikutnya akan tayang Jumat jam 8 malam. Bertemu tepat waktu. Terima kasih. Terima kasih Ketua Ye. Terima kasih. Maaf mengganggu. Kalau begitu mari, kita selesaikan hari ini kerja keras. Selamat tinggal Ketua Ye. Selamat ulang tahun untukmu, selamat ulang tahun untukmu. Tidak, maaf. Permisi. Tidak nyaman. Ketua Ye, kami hanya membuat camilan. Tidak, maaf, tidak nyaman. Mengapa tidak mengatakan beberapa kata di hari spesial ini? Sebenarnya tidak ada yang spesial ini ulang tahun Yelin. Putriku dia masih kecil dan ibunya pergi. Dia bergantung padaku untuk hidup. Jadi begitu saja. Dia adalah satu-satunya keluargaku. Juga satu-satunya putriku. Ulang tahunnya hari ini. Ucapan yang tidak nyaman. Selamat ulang tahun Nona Ye, terima kasih. Terima kasih, selamat ulang tahun. Terima kasih ayah, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun, selamat ulang tahun. Buat permohonan dulu. Dia adalah satu-satunya putrimu, lalu siapa aku? Dia adalah satu-satunya keluargamu. Apakah kamu benar-benar melupakan Lan Xingyue?